kebun. Kopi itu karena kopi itu bagian dari seni. Kita saingin dengan kopi-kopi yang sudah bersaing Memang sekarang. agak susah sih untuk mengubah pola pikir anak muda. Halo teman-teman, kembali bersama saya di sini Niko Andreas Purba. Kali ini kita mau bahas kopi Lintong Nihuta dari kebun di pegunungan Humbang Hasundutan. Bagaimana sebenarnya kopi ini bisa menjadi kopi favorit di kafe-kafe modern? Kebetulan saya mengundang teman saya, Gideon Simamora, sekaligus partner kerja saya. Boleh Bang Gideon? Oh, siapa? Oke, halo, bagaimana? Sehat Bang? Boleh dulu Bang. Silakan Bang. Boleh sambil dipakai dulu Bang. Oh. Ada lampu-lampunya Bang ya. biar nampak Bang, kita keren, anak muda yang keren. Siap Bang. Pas Bang. Oke, nice. Masuk ke kamera, orang nggak ke sini Bang. Oke. Sorry Bang ya. Kebetulan Iya. hari ini kita mau bahas tentang kopi nih Bang Gideon. Selaku abang pelaku usaha kopi. Sebelumnya Bang Gideon boleh perkenalkan untuk penonton kita Bang. Oh, Boleh sambil merokok biar agak enjoy Bang. nggak apa-apa Bang ya. Gas. Ini kopi untuk diminum juga Bang ya. Oh silakan Bang, sorry abangku. Saya tertutup juga Bang. Aduh, gimana sih Thank ketua? you Bang. Silahkan. Jadi perkenalan dulu nih Bang ya. Boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gideon Simamora. Sekarang saya lagi bergelut di dunia perkopian. Untuk dibilang sih, saya sih masih belajar lah. Oke. Cuman udah ada beberapa pelajaran yang udah saya dapat di kopi, mungkin Bang Niko makanya berniat untuk mengundang kita. Benar. Iya. Gitu ya. Cukup Bang ya. Oke. Satu hal yang menarik sih Bang, karena Bang Gideon ini kan masih bisa kita bilang masih kaum muda lah. Iya betul. Kenapa bisa tertarik dengan kopi? Awalnya sih tertarik karena daerah kita menghasilkan kopi, sedangkan kopi yang bagus ya, yang dikonsumsi sama dunia. Oh berarti kopi kita cukup terkenal dong? Iya. Yang kopi kita kan selalu di urutan 10, 1 sampai 10 lah, nggak pernah di bawah 10 di kelas, bahkan di kelas internasional pun maupun nasional kita selalu kelas yang diunggulkan. Wow, cukup luar biasa juga ya sebenarnya ya. Iya. Boleh Bang, sambil merokok dulu Bang, biar gak santai kita Bang. Dan kebetulan juga saya suka kopi itu karena kopi itu bagian dari seni. Bagian dari seni. Iya, Ini cukup menarik sih. Iya. Bagaimana kopi itu bisa menjadi bagian dari seni Bang Gideon? Karena di kayak kopi yang abang sediakan atau abang sediakan ini, dia nampaknya cuma hitam. Cuman setelah kita belajar untuk menikmatinya, ternyata kita bisa memunculkan beragam rasa yang di luar jangkauan orang awam yang tidak tahu kopi sebelumnya. Itu yang buat saya tertarik setelah saya belajar tentang mendalami ilmu kopi. Berarti itu sebabnya kenapa Bang Gideon bisa mandang kopi itu bisa menjadi sebuah seni ya? Iya. Dia nggak ada habisnya, dan secara tradisional selalu ada penemuan rasa baru gitu. Itu yang buat menarik. Sebenarnya itu juga jadi sebuah tantangan nggak sih sebenarnya Bang? Karena kan setiap tahun pasti ada aja nih yang berkembang dari kopi. Iya betul sekali. Dan di situ juga yang kebetulan saya suka yang hal-hal yang baru yang selalu berkembang. Jadi saya makin bergelut untuk mengembangkan kopi ini, terusnya kopi Lintong. Justru iya, jadi sebuah tantangan dan cukup menarik ya Bang Gideon. Sudut pandang abang terhadap kopi kayaknya keren juga.
Jadi menurut abang sebenarnya kopi ini layak nggak kita perkenalkan? Apalagi kan kalau misalnya anak-anak sekarang tuh sudah mulai FOMO ya sama kopi. Menurut abang kopi Lintong ini layak nggak kita saingin dengan kopi-kopi yang sudah bersaing sekarang? Bisa kita bilang kayak kopi Gayo lah ya, yang cukup terkenal. Bisa nggak kita saingin kira-kira? Seperti yang ku bilang tadi juga Bang, untuk lokal nasional lah Indonesia khususnya kita nggak jauh beda kok sama kopi Aceh. Bahkan tahun lalu kemarin kami ada studi banding ke daerah Aceh, orang itu pun salut juga sama kopi kita. Oh iya. Iya. Dan setelah orang itu memperkenalkan kopinya nggak terlalu jauh beda. Tapi memang di aroma kopi Aceh itu memang lebih dominan, strong lah, lebih banyak varian untuk Sedangkan aroma. kopi kita? Kopi kita menangnya di bodinya lebih kuat, aroma lebih menang orang itulah, bukan dibilang kopi kita jadi kalah aroma. Tidak terlalu jauh kali ya, tapi mereka lebih atas kali ya. Iya untuk aroma. Hmm. Tapi itu pengaruh juga dari pertanyaannya, karena orang itu sudah fokus dari dulu yang petaninya mau diajari untuk cara mengolah kopi itu yang benarnya, dan orang itu melaksanakannya sampai sekarang. Berarti bisa dibilang mereka sudah sebenarnya dari petani pun sudah diprover dengan baik ya. Iya. Mungkin di situ dari sudut yang buat kualitas kopi kita jauh berbeda dengan mereka. Iya betul Bang. Boleh pinjam mancis dulu? Boleh bang, silahkan. Kebetulan nggak bawa mancis 10 ini Bang. Kayaknya mancis apa gitu kucuri bang. Yang minggu yang lalu kayaknya ini mancis. Oh. Jadi balik lagi bang ya. Kalau bicara soal kopi kita, bagaimana nih sebenarnya tren ngopi di kampung kita ini bang? Ya kembali lagi, kita kan masih menuju modern. Oke. Memang agak susah sih untuk mengubah pola pikir anak muda. Apalagi yang sekarang itu terlalu banyak variatif untuk dinikmati, jadi lupa akan hasil bumi yang udah dikasih sama kita. Atau kopi di tempat kita ini apa tidak menjanjikan sehingga anak muda tidak tertarik? Itu dia. Kalau menurut kopi itu suatu komoditas Bang ya, komoditas yang tidak bakalan pernah mati menurutku Bang. Oke, setuju. Setelah udah belajar dan udah mengikuti, bahkan aku aja yang mau masuk ke kopi, kayaknya ini peluang yang besar. Cuman dukungan dari pemerintah dan solidaritas kawan-kawan anak muda yang di daerah kita ini terkhususnya di Humbangan Selatan masih kurang wawasan tentang kopi. Jadi butuh dukungan pemerintah juga Bang untuk kita bisa berkarya di sini. Menurut aku Bang ya. Oke lah kalau misalnya pemerintah mendukung kita nih. Tapi kan kebanyakan begitu lulus sekolah lah kita bilang ya, SMA, kebanyakan anak muda di sini tuh lebih memilih merantau. Apakah itu mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya juga? Iya bisa juga salah satu penyebabnya. Sebenarnya kita udah menuju membahas yang maju sih. Jelas sudah pasti lebih berbeda ya dari 10 tahun lalu sama sekarang ya. Iya. Tapi itu lucunya Bang. Bahkan kita pas sebelum maju dulu, kopi kita lebih naik daripada sekarang. Setelah kita dulu. Iya. Dulu ya itu lebih naik daripada sekarang. Iya. Kalau dulu kopi Lintong itu selalu dibanggakan di Indonesia. Oke. Sekarang udah mulai redup karena orang-orang daerah Jawa lah terkhususnya lebih banyak untuk melakukan berbagai hal yang unik di kopi. Misalnya mengembangkan proses-proses itu, melakukannya, mempraktekannya. Orang itu langsung push ke situ. Berarti kopi ini juga banyak prosesnya sebenarnya. Iya, banyak dia Bang. Banyak. Makanya itu dia yang kita bahas tadi, dia selalu berkembang. Oke, berarti Kayak ilmu ilmiah gitu. berkembangnya dia secara
proses berarti. Iya betul. Oke, kenapa kita nggak coba aja edukasi orang-orang di sini dan mungkin kopi kita bisa sama dengan mereka. Dengan mereka siapa ini bang? Jawa, kenapa mereka bisa mengembangkan proses-proses seperti itu? Iya kembali lagi bang, bukannya sebenarnya kita juga lagi belajar juga karena kebetulan daerah kita ini masih agak sulit untuk menerima hal-hal yang unik, yang baru. Kita berusaha kok untuk ayolah perlahan mengedukasi teman-teman untuk mulai mengenal kopi. Cuman masih perlahan, masih agak susah. Itu sih sebenarnya menjadi tantangan. Kalau sebagai pelaku usaha nih pasti Bang Gedeon bisa lihat kan bagaimana traffic anak muda yang datang ke tempat abang. Sebenarnya mereka apakah benar-benar suka kopi atau hanya FOMO aja? Setelah kurang lebih 3 tahun bergelut di bidang kopi lah ya. Pas pertama-tama banyak yang FOMO sih. Oke. Orang itu mesan long black, americano, dibilangnya ini kopi apa gitu. Oke. Terus jadi-jadinya saya menawarkan diri tuh menanyakan seleranya apa gitu. Berarti sebenarnya di awal agak cukup melelahkan dong berarti. Iya. Ya kan kita udah berusaha membuat kopi dengan rasa yang terbaik menurut identitas kopinya sendiri. Oke. Berarti jadi makin kesini tuh sebenarnya yang Bang Gideon lihat seperti apa? Untuk selera di daerah kita memang belum banyak yang pengen ngopi serius. Oke. Jadi jatuhnya ke kopi-kopi susu sama seperti yang abang bilang lah, pomo-pomo ditengoknya dari Mana yang viral-viral nih? ya viral-viral dari medsos Instagram bang kan. Oke. Di lebih apalah dia kayak sanger sama maca kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memenuhi pasar juga. Oke. Tapi perlahan kita pas kita udah orang itu udah mungkin kita sajikan minumannya, kita ajak ngobrol, kita edukasiin juga tentang kopi yang sebenarnya. Perlahan itu udah kita lakukan juga sih bang. Melakukan pendekatan dengan customer lah ya. Iya. Dan menawarkan supaya kita menikmati kopi Lintong yang sebenarnya juga. Oke. Kebetulan yang kita minum juga kopi Lintong Bang Gideon. Iya, memang aromanya sama rasanya yang langsung dapat. Cuman ya menurutku ini jadi satu pertanyaan sih buat aku Bang Gideon ya. Kan tadi abang sempat buka dulu kita itu lebih terkenal dibandingkan sekarang. Iya. Mungkin tadi Bang Gideon bilang penyebabnya salah satunya itu dia karena banyaknya permainan di proses kopi. Iya. Jadi mungkin di Jawa bisa lebih terkenal. Ya kan? Iya, orang itu melakukan itu, Bang. Sedangkan kita masih nyaman di zona-zona yang klasik itu. Proses yang tertinggal tadi masih tidak mau berubah dari situ. Jadi kalau sebenarnya kita lakukan ini sebagai identitas kita, bagaimana? Kopi klasik itu sebenarnya kopi yang punya rasa yang lebih kompleks gak sih seharusnya? Iya sih, Bang. Cuman kita kembali ke pasar. Kembali ke permintaan pasar ya. Makanya kalau kita untuk ekspor sih orangnya itu masih minta yang klasik-klasik dari kita. Ada beberapa sih yang minta untuk proses yang kayak sekarang kayak mosto apa segala macam. Tapi itu terbatas orang itu mintanya. Cukup menarik juga sih sebenarnya kadang beberapa ada aku lihat karena aku lagi senang-senangnya nih Bang Gideon. Ada beberapa aku lihat mereka tuh bisa buat rasa kopi itu ada black currant, ada banana, bisa muncul dari seduhan mereka. Kayak sepertinya itu cukup menarik sih Bang. Dan yang kita hadapi sekarang kan anak-anak Gen Z tentunya. Ya kenapa kita nggak membuka diri dengan hal itu gitu? Iya. Ya mungkin masih butuh
waktu sih kalau daerah kita ini untuk mengajukan itu. Tapi sebisanya saya selalu berusaha mengedukasi teman-teman tentang itu. Cuman bagi orang sini kurang menarik masih. Itu dia masih. Kalau bisa kita sama-sama sih Bang cari solusinya biar bagaimana pendekatan sama anak-anak Gen Z atau milenial sekarang lebih mencintai kopi yang tumbuh di daerah kita yang dikasih sama yang kuasa bisa kita nikmati Bang kan. Kalau aku dari perbincangan kita dari tadi sepertinya Bang Gideon secinta itu sama kopi ya. Iya. Bisa kasih saran nggak sama teman-teman kita semua di sini, sama penonton? Kira-kira hal apa yang bisa buat mereka bisa tertarik Bang sama kopi kita? Ya untuk teman-teman terkhususnya Gen Z sama milenial juga termasuk Bang ya. Boleh. Soalnya bisa dibilang banyak juga anak muda yang belum menikah lah. Apalagi yang anak milenial ya. Iya, anak milenial pun masih banyak juga Bang yang untuk sekarang yang masih belum menikah kan. Masih bisa dibilang anak muda lah. Ayolah kita cintai kopi Blintong. Ini dikasih sama Tuhan, kita punya komoditas yang diunggulkan di dunia. Ini kebutuhan dunia loh. Kenapa kita yang stay di sini nggak berusaha untuk berkembang tentang itu? Berarti sebenarnya baik itu petani, walaupun dia seorang yang bisa dikatakan yang jual grinding dan pelaku coffee shop, berarti sangat menjanjikan dong Bang. Sangat menjanjikan Bang. Sangat menjanjikan ya. Berarti teman-teman nih penonton semua harus tertarik banget nih sama kopi ya. Iya betul Bang. Sudah kita dengarkan tadi banyak obrolan dari Bang Gideon dan ternyata menjanjikan dan semenarik itu. Apalagi Bang Gideon bilang kopi itu adalah sebuah seni ya Bang Gideon ya. Iya betul. Jadi nggak ada habisnya sih Bang. Nggak ada habisnya. Bakalan berkembang terus. Itu dia apa yang paling kusuka dari kopi. Dari proses fermentasi, dari pertaniannya bisa kita lebih variatif. Sistem tanam pagar gitu Bang kan. Oh berarti dari pertaniannya juga banyak berkembang? Banyak Bang. Aku kira cuman ya udah kopi itu tumbuh diproses di situ perkembangannya. Ternyata pertanian juga banyak perkembangannya. Iya, sama varietas itu kan kita di situ kita disuruh untuk mencoba kayak varietas yang baru yang Ethiopia kita coba tanam di daerah kita. Oke. Ya kan banyak yang kita kenalkan sekarang ini mungkin Segara Rutang, Bini Es lah yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu ya. Iya. Untuk sekarang itu kita diajak sama dunia atau bagian Eropa lah untuk ini loh kopi yang apa, coba kalian tanam gitu. Keren. Berarti sebenarnya banyak kesempatan ya. Iya. Di bagian processing itulah penimbunan kayak Mosto tadi Bang. Yang banyak lah natural itu udah terbagi lagi, ada natural kasih, ada yang udah bisa udah lupa sih namanya. Itu tadi ya, yang diproses tadi ya. Iya, banyak perkembangan sekarang Bang. Jadi cukup PR juga sebenarnya ya. Begitu banyak perkembangannya ini Bang ya. Iya. Berarti kalau kita kembali lagi lihat pasarnya kita seperti apa, cari pasar buat identitas kita masing-masing dan mana yang bisa kita up kali ya Bang ya. Iya betul loh. Berarti cukup menarik ya. Intinya tuh anak-anak muda cobalah membuka diri, apalagi kita yang masih suka rebahan, membuka diri tentang kopi. Apa dulu gak ada ilmu dari kopi tapi aku mau mengalir lari kopi ya, ujung-ujungnya secara gak langsung aku mulai dihampiri oleh ilmu-ilmu tentang kopi itu. Semakin didalamin semakin banyak ini ya. Iya, dapat baru datang sendiri jadinya Bang, karena aku udah mulai mencintainya. Keren, kelas sekali ya Bang Gideon ini ya. Terima kasih Bang Gideon buat waktunya. Oke siap Bang, semoga sehat selalu, semoga menjadi contoh buat anak muda di Humbangan Sundutan ya. Siap. Terutama
Kopi Lintong dan semakin maju lagi. Atau ada yang mau sampaikan tentang Kopi Lintong? Kayaknya itu Bang. cukup sih Bang. Cukup. Penting kopi itu seni. Ayolah anak-anak muda yang ada di Umbahas, kita bangun fundamental kita untuk mengenal kopi lebih luas lagi. Anjay, terima kasih Bang Gideon. Oke, Sehat siap, selalu, Bang. Terima kasih atas waktunya. Oke, Tapi gitu. kopinya boleh dihabisin dulu Bang ya? Boleh Bang. Gaskan. Oke. Jangan lupa nanti teman-teman jika ada pertanyaan kita undang lagi Bang Gideon untuk di podcast selanjutnya. Siap. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.